Bismillahirrahmanirrahim. Masyaikhul kiram, para tuan guru dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Shadaqallahul azim, suratul Hujurat ayat ke-6. Free Palestina. Pertama-tama saya Shalah Soekarnawadi ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kalau potongan video saya yang sempat beredar baru-baru ini menuai kontroversi dan mungkin membuat keadaan menjadi gaduh dan tidak nyaman bagi sebagian kita. Kedua, saya ingin sekali menyampaikan bagaimana sikap saya terhadap situasi terakhir terkait Palestina dan Masjidil Aqsa. Dalam kesempatan ini saya mendukung penuh perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan mengutuk keras tindakan Zionis Israel yang menurut saya dan kita semua sudah melewati batas-batas kemanusiaan sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa. Dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang Israel segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kronologi pengajian saya di Masjid Qiblatul Mustaqim Lenek itu, pertama-tama saya sudah mengajak seluruh jamaah laki perempuan untuk melaksanakan sholat gaib dan kita niatkan untuk arwah syuhada Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, dan saya yang menjadi imamnya. Kita akan lanjutkan periwayatannya setelah sama-sama kita sholat gaib. Nah, niatnya apa? Niatkan untuk orang-orang yang meninggal dunia di Palestina, yang syahid di Palestina. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, kita lanjut. Yang ketiga, saya ingin memberikan sedikit klarifikasi terkait beberapa poin yang ada dalam potongan video pengajian saya tersebut. Substansi yang ingin saya sampaikan dari pengajian tersebut sebenarnya satu, bagaimana sikap dan cara kita dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina bagi kita yang secara geografis sangat berjauhan dengan Palestina, yaitu dengan cara mendoakan mereka dan memberikan bantuan materi semampu kita, dan sama-sama kita berdoa semoga bantuan yang sudah kita salurkan semoga sampai ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Dua, pesan yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita seluruh warga Indonesia untuk sama-sama menjaga persatuan. Jangan sampai terpecah belah dan bercerai-berai, apalagi bermusuh-musuhan, untuk menutup ruang terjadinya adu domba satu dengan yang lainnya sehingga akan menimbulkan kerusakan dan peperangan yang korbannya itu bukan hanya dari satu golongan maupun agama, tapi korbannya adalah seluruh yang ada di sana, termasuk orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dan tidak tahu apa-apa. Tiga, statement saya tentang penyerahan Masjidil Aqsa itu sebenarnya memiliki lanjutan secara ilustrasi dari peristiwa upaya Abrahah beserta pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah, dan bagaimana sikap Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, terhadap pasukan Abrahah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mengutus burung ababil untuk menghancur leburkan Abrahah beserta pasukannya. Yang kesimpulannya, selain kita secara manusiawi harus berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin, kita juga sebagai hamba Allah harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah sebagaimana keyakinan Sayyidina Abdul Muttalib kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga tempat-tempat suci. Tidak boleh kita putus harapan akan pertolongan Allah dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah sebaik-baik penjaga dan penolong. Keempat, perlu saya ingatkan bahwa Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestina
sudah Allah Subhanahu wa taala tuangkan secara spesifik dalam kitab suci Al-Qur'an tentang keberkahannya, kesuciannya, dan penjagaan Allah terhadapnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberkahi haulnya Masjidil Aqsa itu. Apa artinya haul di sini? Haul dalam bahasa Arab bisa bermakna berlalunya 1 tahun, makanya ada istilah haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Haulain itu artinya 2 tahun yang sempurna. Haul juga bisa bermakna sekeliling, haul juga bisa bermakna kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Yang ingin saya ingatkan kepada kita semua bahwa Masjidil Aqsa itu Allah Subhanahu wa taala sudah berkahi sekelilingnya dan kekuatannya. Kelima, saya yakin bahwa kita semua sepakat, kita sama-sama memiliki simpati yang tinggi kepada bangsa Palestina, Masjidil Aqsa beserta semua pejuang-pejuangnya, tapi bukan terhadap kepentingan politik yang ada di belakangnya. Sebagai penutup, sekali lagi saya Shalah Sukarnawadi memohon maaf yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya, dan mari kita sama-sama berdoa dan saling mendoakan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia dan kemerdekaan bangsa Palestina. Amin. Dan pada dasarnya saya, Anda, dan kita semua memiliki tujuan dan harapan yang sama terhadap kemerdekaan Palestina, Masjidil Aqsa, dan para pejuangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.